Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel pembelajar. Dan buat teman-teman yang baru membuka atau melihat video ini, saya sarankan untuk berkunjung terlebih dahulu ke channel TV Pembelajar TV, kemudian subscribe dan untuk pembelajaran kita kali ini kita akan berfokus ke membangun sebuah website. Dan di pertemuan yang lalu, teman-teman, kita sudah belajar bagaimana caranya membuat file HTML menggunakan text editor yang bawaan dari operating system atau kita menggunakan text editor tersendiri. Nah, kemarin sudah saya paparkan dua-duanya dan saya sarankan teman-teman ketika akan membangun sebuah website menggunakan text editor yang benar-benar dipakai untuk membuat atau dipakai untuk ya khusus untuk code ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menginstal entah itu Notepad++ atau Visual Studio. Nah, di situ lebih jelas ketika kita akan membuat baris-baris code-nya. Oke, teman-teman sekalian, dan untuk materi kita kali ini, kita mau bahas apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini. Jadi kita akan membahas tentang anatomi dasar dari sebuah file HTML. Di video sebelumnya kita sudah membahas atau sudah membuat ya. Nah, cuman masalahnya ketika kita buka di browser itu kan filenya berantakan. Malah lebih rapi yang di text editor. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, sudah saya paparkan alasannya kenapa kok bisa berantakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas anatomi dasar dari file HTML tersebut agar file HTML itu yang kita buat tidak berantakan, gitu ya, terstruktur rapi, gitu kan, meskipun baru kerangkanya saja. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Jadi teman-teman, untuk anatomi dasar HTML itu seperti apa sih? Apa aja sih komponennya? Nah, ini nih teman-teman. Anatomi dasar dari file HTML itu ada tag namanya HTML. Kemudian ada head. Kemudian ada title. Kemudian ada body. Nah, ini adalah tag dasar ya sebenarnya. Ada beberapa perkembangan. Nanti di slide berikutnya akan saya coba paparkan lebih terinci ya mungkin. Oke, ini adalah tag dasarnya teman-teman ketika kita akan membuat atau merapikan file yang kemarin kita buat. Nah, oke, kita masuk satu-satu ya. Oke, tapi teman-teman sepertinya untuk praktek kita tentang elemen HTML tadi, sepertinya ada baiknya kita ini dulu ya, coba satu-satu menyusun anatomi dasar dari sebuah file HTML tadi. Nah, untuk bahan prakteknya kita akan masuk ke bagian ini dulu ya, bagian text editornya dulu. Wait, sebentar, saya nyalain dulu. Nah, kita buat file baru dulu deh. New file. Kemudian nama kemarin, oh gini aja, elemen dasar. .html. Oke, kita taruh di bagian sini. Oke. Oke, jadi teman-teman sekalian, tadi di video sebelumnya itu di screen sebelumnya itu kan pertama kita menuliskan HTML. HTML
Nah, enaknya di sini nih teman-teman, kalau kita menggunakan Visual Code Studio, ketika kita membuat tag penutup itu ada langsung dibuatkan membuat tag pembuka atau elemen pembuka, kemudian langsung dibuatkan untuk elemen atau tag penutupnya. Nah, pertama itu adalah HTML. Kemudian setelah tag HTML itu ada namanya tag head. Oke. Nah, setelah tag head itu ada yang namanya tag body. Oke, ini saya perbesar dulu kayaknya lebih enak kayaknya ya. Oke. View saya perbesar dulu. Zoom ada nggak ya di sini zoom? Explore output. Wah, kok nggak ada ya? Maksudnya biar lebih gede gitu teman. View saya coba open view, bukan full screen, bukan kayaknya ya. Oh, ini dia. Oh, zoom in itu control plus. Coba saya dari shortcut. Oh iya, ini ternyata. Oke, seperti ini. Semoga jelas ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah struktur dasar dari sebuah tag atau elemen HTML, teman-teman. Jadi, di sini ada HTML, kemudian dia berpasangan. Seperti itu. Kemudian head dengan head, body dengan body. Nah, ini adalah struktur dasar atau elemen dasar dari sebuah file HTML. Oke, kita kembali lagi, teman-teman, ke bagian ini slide-nya. Nah, seperti saya sampaikan di awal, jadi HTML itu yang sudah kita buat ya, itu memiliki tag pembuka yang tadi, misal ini HTML, maka pasti ada tag penutupnya, teman-teman. Nah, kontennya ada di dalamnya. Nah, saya buat penjelasan di sini. Jadi, untuk tag-tag HTML atau elemen HTML ini ada yang tag pembuka atau elemen pembuka, kemudian ada elemen penutup. Ciri khasnya apa? Kalau ciri khas untuk elemen atau tag penutup itu ada garis miringnya seperti ini. Nah, ini adalah tanda bahwa dia adalah elemen atau tag penutup. Oke. Nah, kalau dibuat hierarki, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi, HTML itu memiliki elemen head, title, kemudian body. Jadi gini, cara bacanya tuh. Ini elemen HTML itu memiliki tag head. Tag head itu di dalamnya ada title. Nah, di bagian body, di dalam body tadi itu ada H1, H2, dan banyak-banyak elemen lain. Itu masih banyak ya, bukan hanya H1 atau P atau paragraf doang. Nanti kita akan lebih fokus P itu apa sih, H1 itu apa, pokoknya banyak nanti ya. Kita pelan-pelan untuk belajarnya. Oke, ini ada hierarkinya teman-teman ya. Jadi ini tidak perlu dihafal. Jadi sebenarnya yang harus teman-teman pahami tadi, yang strukturnya ketika kita implementasikan atau kita praktekkan di bagian code editornya tadi. Ya, seperti HTML, kemudian ada head, kemudian ada body, di dalam head itu ada apa aja gitu. Itu adalah intinya, dasarnya. Oke, kemudian di bagian head, teman-teman, ini ada title, ada style, ada base, ada link, ada meta, ada script, ada no script. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman udah mulai rada mabok nih gitu. Ini kok banyak banget, gimana ngafalinya gitu kan. Nah, kalau saya sendiri teman-teman itu tidak tidak memuat seluruh
elemen yang ada di bagian head ini. Jadi tidak harus ya. Misal kita membutuhkan mungkin hanya title, kemudian style, kemudian link atau meta, selebihnya opsional. Jadi ketika kita tidak menggunakan elemen yang ada di head, itu sebenarnya code kita itu tidak bermasalah. Cuman kadang-kadang ini akan berhubungan dengan kualitas dari sebuah website tadi. Contohnya kualitasnya seperti apa? Misal nih, untuk tag script ini kan berhubungan dengan CSS. Ini dipakai kalau halaman HTML kita akan disandingkan atau memuat code CSS. Kemudian meta ini berfungsi kita untuk memberikan informasi detail tentang halaman web kita, misal kayak autornya siapa, copyright-nya, dan macam-macam. Kemudian untuk style, yang tadi itu di bagian style-nya itu yang CSS ya, rada ketukar. Kemudian title itu kita memberikan judul di halaman HTML yang kita buat. Seperti itu ya. Jadi semua tag ini tidak harus dimuat oleh sebuah halaman. Opsional saja gitu kan, tidak sesuaikan dengan kebutuhan halaman HTML yang kita buat. Oke, time to practice. Jadi tadi kita sudah sudah ada beberapa informasi tentang seperti ini head, kemudian hierarkinya seperti apa. Nah, sebenarnya tadi di awal sudah kita buat ya tag tag dari HTML dasar-dasarnya. Nah, kemudian untuk di bagian head-nya mungkin akan saya tambahkan aja, teman-teman. Oke, kita praktis di bagian head dulu ya. Saya aktifkan di sini. Nah, di bagian head, teman-teman. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi ini adalah konten atau isi dari elemen head. Nah, di dalamnya ada misal contohnya title. Contohnya ini adalah halaman sampel. Nah, kemudian di sini ada misal kita tambahkan elemen yang lain. Contohnya apa lagi ya? Contohnya misal style saya tambahkan di sini style. Nah, ini nanti akan memuat kode CSS-nya, teman-teman. Jadi di sini itu adalah kode yang berhubungan dengan CSS. CSS itu nanti akan kita bahas ya. Apa itu CSS? Intinya teman-teman pahami dulu bahwa di bagian head ini akan memuat informasi yang itu mendukung fungsi dari sebuah file HTML. Nah, oke. Itu style. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya. Jadi ada title, ada style, cukup lah. Kalau menambahkan meta boleh. Misal kayak autornya siapa, copyright, kemudian yang lain-lain. Oke. Kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, masuk ke untuk tambahan ya teman-teman, saya rada lupa. Untuk HTML5 ya, untuk HTML5 itu sebenarnya sudah tidak menganggap elemen head itu sebagai elemen wajib. Jadi hanya opsional, itu bisa kita hilangkan. Maksudnya bagaimana? Jadi tadi untuk awalnya ya, tadi kan kita menggunakan seperti ini. Nah, di HTML5 itu ini bisa dihilangkan, teman-teman, ternyata. Nah, kita hilangkan seperti ini. Kemudian ini saya naikkan, ini saya naikkan juga. Nah, ternyata di HTML5 itu elemen head itu bisa hilang, maksudnya bisa dihilangkan, tidak dimuat seperti ini. Error enggak? Ternyata enggak.
Nah, itu nanti akan ada pembahasan lebih apa namanya, mungkin lebih ini ya, lebih kita selingin aja deh untuk versi-versi HTML itu seperti apa gitu kan. Atau mungkin teman-teman bisa mencari atau googling terlebih dahulu tentang eh, apa namanya versi-versi HTML tadi. Nah, oke itu ya jadi tambahannya untuk tag head itu untuk HTML5 sudah, maksudnya bukan sudah. Untuk HTML5 ini tidak menjadi tag yang wajib. Jadi boleh ditulis, boleh nggak. Tapi alangkah baiknya teman-teman, kalau hemat saya sih tetap kita pakai. Karena itu untuk membedakan atau mengelompokkan pembatas bahwa oh yang head ini memuat apa namanya elemen-elemen yang khusus nanti itu untuk mendukung isi dari bodinya. Oke, itu ya. Jadi kita lanjut ke bagian body. Nah, teman-teman, jadi ke elemen body ini tadi kan elemen head itu dia tidak muncul di bagian screen-nya. Sebentar, saya coba buka dulu deh. Saya bukain yang kemarin kita buat aja. Index 2 ya. Refresh. Open with. Oh, wait. Nah, kemarin kita kan membuat ini. Nah, maksud saya itu seperti ini. Ketika kita membuat sebuah code, kemudian di bagian body itu ya bagian ini teman-teman. Jadi ini yang akan ditampilkan dari apa namanya, yang akan ditampilkan ke browser. Jadi untuk sebentar. Nah, kayaknya lebih sini lebih cocok nih. Jadi teman-teman, kenapa kemarin itu keterkesan berantakan? Karena mulai dari sini itu yang ditampilkan oleh apa namanya di bagian bodinya. Sebenarnya ya, jadi tag HTML yang ini, sebentar. Oh sorry. Oh saya belum pindahin ya screen-nya. Oke. Jadi untuk yang ini, nah ini sebenarnya itu ada di tag body. Nanti akan kita rombak ya. Nah, so teman-teman nanti apa namanya teks ini akan kita letakkan di bagian body di sini. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk apa namanya di bagian mana tadi ya? Di bagian body. Oh iya, satu lagi nih teman-teman. Untuk komen, nah ternyata HTML itu ada bagian atau ada elemen yang berfungsi untuk memberikan komentar ke baris code yang kita buat. Maksudnya seperti apa sih komentar itu? Jadi gini, ketika baris kita itu atau coding kita itu udah banyak, code kita udah banyak, kadang-kadang kita harus meninggalkan keterangan di bagian tertentu, pokoknya keterangan ya. Jadi itu akan mempermudah ketika pekerjaan web kita itu dilanjutkan oleh orang atau berpindah tangan, intinya sih sudah tidak kita yang incas di sana. Nah, biasanya ini akan sangat berfungsi atau sangat membantu sekali ketika kita berada dalam sebuah tim, teman-teman. Jadi itulah kenapa di tag HTML ini mendukung adanya komentar. Jadi tag yang ada di bagian komentar ini nanti tidak akan ikut ditampilkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kita oh sebentar. Berarti ini praktis di screen terakhir ya. Jadi kita akan masuk ke bagian code-nya. Nah, dari code nanti yang ini mana ya? Nah, yang sudah kita buat indeks HTML itu
kita akan coba implementasikan tag-tag dasar ini ke bagian teks yang kita sudah buat terlebih dahulu di file sebelumnya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu biar kelihatan mantap. Oke, pertama kita akan memasukkan tag apa teman-teman? HTML. Seperti ini. Nah, ini langsung kebentuk. Nah, kita tinggal pindah aja nih. Tinggal kita pindah. Ctrl V. Nah, ini kita baru menerapkan elemen dasarnya ya, teman-teman ya. Oke, HTML di sini. Kemudian setelah HTML itu ada tag head. Oke, ini kita tambahkan title aja. Title apa ya? Judulnya. Kota Bandung. Biografi Bandung. Biografi Bandung. Oke, ini title-nya. Ini dulu yang kita tambahkan. Kemudian setelah head, teman-teman, kita masukkan tag body. Pasti langsung ada. Kita pindahkan ke bagian bawah sini. Nah, inilah elemen dasar dari sebuah file HTML. Jadi di bagian head itu ada title, di bagian body ini antara body dengan slash body. Nah, ini yang akan ditampilkan di layar. Tadi kan sempat kita singgung ini ya, komentar ya. Jadi komentar itu adalah keterangan yang tidak ditampilkan di jendela browser. Contohnya seperti apa? Oke. Saya buat di sini seperti ini ya. Nah, langsung muncul. Ini adalah keterangan komentar. Nah, saya simpan dulu teman-teman. Terus coba kita buka tadi indeks 2 ya. Oh ya, tadi kan udah kebuka ya. Tadi kebukanya, nah di sini. Perhatikan teman-teman, tadi kan kita masukkan ke bagian title ya. Title ini sebelum kita refresh. Nah, ini ternyata ini adalah file name-nya. Nama filenya dari berkas HTML. Nah, kalau kita menambahkan tag title, nah ini apa yang akan muncul ketika saya refresh. Nah, ternyata tag title itu muncul di bagian atas sini. Nah, ini maksudnya judul dari berkas HTML yang kita buat. Loh, kok masih berantakan? Padahal kita sudah menerapkan elemen dasar HTML. Kok masih berantakan nih ini penampilannya di sini? Ya memang teman-teman, karena kita belum memberikan keterangan dari sebuah teks yang ada di HTML. Jadi gini, teks HTML ini kita harus memberikan apapun itu ya, apapun itu teksnya, kita harus memberitahu ke browser bagaimana caranya teks ini akan ditampilkan. Kalau misal kita biarkan seperti ini tanpa ada tanpa ada apapun seperti ini, Bandung nih kan nggak ada tag pembuka, tag penutup itu apa. Nah, ini teman-teman bisa menjadi invalid text atau apa ya istilahnya ya, anonymous gitu. Jadi tidak dikenal. Ditampilkan, cuman browser itu nanti bisa jadi malah menganggap invalid gitu. Nah, oke. Kita akan ini teman-teman saya coba kita petakan terlebih dahulu di teks yang kita buat. Nah, kita petakan seperti ini. Nah, kita akan petakan seperti ini ya. Jadi di bagian
di Bandung itu akan header satu. Teman-teman ikutin dulu ya. Untuk apa pemetaan ini nanti baru akan kita bahas apa itu header, apa itu paragraf gitu ya. Oke, Bandung kita berikan header satu. Header satu itu maksudnya ini Bandung ya. Kita berikan H1. Nah, oke, kita pindahkan dulu tag penutupnya di sini. Kemudian ini akan kita jadikan paragraf. Nah, dan kita di sini kita tempatkan di sini. Kemudian untuk sejarah, apa tadi sejarah? Sejarah itu H2. Ini kita berikan H2. Kemudian apalagi? Ini H2 oke. Kemudian setelahnya paragraf. Oh, paragraf ini berarti sampai sampai apa ini ya? Sampai ibu kota yang lama. Ini P paragraf. Sampai sini bukan ya tadi ya? Oh, panjang sekali. Oh, sampai sini. Kita paste aja. Kemudian di bagian berikutnya, oh ini juga paragraf baru. Oke, kita berarti ada dua ya. P. Kita paste di sini. Kemudian untuk geografi itu H2, kemudian ada dua paragraf. Geografi ini H2. Kemudian ini paragraf. Ini juga paragraf. Salah satu aja kita copy. Oke, kita pindahkan. Oke, terus untuk wisata H2. H2 terus paragraf. Wisata H2. Kemudian di sini ada paragraf. Oke, kemudian ini tadi H3 ya. H3 lebih kecil lagi. Ini tadi paragraf. Ini H3 juga. Ini adalah paragraf.
Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari kita menerapkan beberapa elemen ke dokumen kita. Saya coba save terlebih dahulu. Kemudian kita refresh. Teneng tuh. Jadi setelah kita rapikan, akhirnya sudah terbentuk. Ternyata oh ini ternyata apa namanya title-nya atau apa namanya yang menjadi bahasan utama. Kemudian sudah ada paragraf, terus ganti baris, berbeda sekali ketika tadi tanpa kita berikan format seperti H1, paragraf, H2, H3, dan lain-lain. Nah, ini adalah fungsinya teman-teman ketika kita membuat struktur dari HTML. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk apa namanya dari practice kita live code-nya seperti tadi. Dan untuk selanjutnya akan kita bahas lebih banyak dan lebih mendalam lagi tentang bagaimana step-step yang harus kita lakukan ketika kita akan membangun sebuah website. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah join dan mengikuti belajar bareng bersama saya untuk membuat sebuah website. Dan hari ini saya coba simpulkan ya. Jadi hari ini kita sudah membahas atau belajar bareng tentang elemen-elemen HTML. Kemudian kita terapkan elemen-elemen tersebut ke dokumen yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Oke, saya cukupkan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa menambah wawasan teman-teman yang fokus akan membangun sebuah website. Terima kasih banyak. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.